Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladia Cherry Lobos. Saya akan memaparkan hasil review buku yang berjudul Leadership Secret by Jack Welch. Sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana Jack Welch bisa disebut sebagai CEO yang paling dikagumi. Jack Welch merupakan CEO General Electrophoresis pada bulan April tahun 1981 hingga bulan September tahun 2001. Jack Welch merupakan CEO yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang sebelumnya mendapatkan pendapatan tahunan 25 miliar. Jack Welch dapat meningkatkan sampai 129 miliar per tahun. Bahkan ada pendapatan bulanan yang mencapai 125,9 miliar per bulannya. Baiklah, kita akan membahas tentang perubahan yang pertama, yaitu tentang perubahan. Yaitu, berubah terdengar sangatlah mudah untuk diterapkan, tapi kenyataannya tak seindah ekspektasi. Perubahan bisa menjadi hal yang tersulit untuk dilakukan. Welch berpikir dan memahami kesulitan tersebut, namun ia tetap mendorong perubahan sejak dia mengambil posisi CEO pada tahun 1981. Perubahan yang sangat besar terjadi di awal tahun 1980-an, di mana inflasi sedang berkecamuk dan pesaing global merebut pangsa pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Welch memahami tantangan yang ia hadapi di perusahaannya, dan ia memberi pesan kepada perusahaannya, yaitu game akan berubah, dan perubahan tersebut secara drastis. Artinya, perusahaan harus meluncurkan produk baru, lingkungan bisnis yang berbeda setiap harinya, dan setiap karyawan harus merangkul perubahan. Kemudian, bersiaplah untuk menulis agenda Anda. Welch selalu menghimbau para manajer dan karyawannya untuk memeriksa kembali agenda, dan apabila ada perubahan, segera menuliskan atau membuat kembali agenda tersebut sesuai perubahan. Yang ketiga, hadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan terdengar sederhana, tetapi membuat organisasi atau kelompok manapun akan melihat dunia apa adanya, bukan seperti apa yang mereka harapkan. Harapan tidaklah sangat mudah sesuai kedengarannya. Kita harus meresapi setiap pikiran di perusahaan dengan sikap, dengan atmosfer yang memungkinkan orang pada kenyataannya, mendorong orang untuk melihat segala sesuatu sebagai mana adanya, untuk menghadapi apa adanya sekarang, bukan dengan cara mereka, yaitu sesuai harapan. Kemudian cepatlah bertindak. Welch pernah berkata seperti ini, "Saya ingin melakukan banyak hal lebih cepat. Saya sudah di sini selama 17 tahun. Bayangkan jika saya mengambil 4, 3, atau bahkan 1 tahun terlalu lama dalam membuat keputusan. Saya akan mengalami kebangkitan yang kasar." Kita belajar juga dari pengalaman, yaitu Nokia tidak bergerak cepat, di mana pesaing-pesaingnya sudah menciptakan Android dengan dengan layar yang touch. Nokia masih bertahan dengan model mereka, yaitu masih dengan tombol-tombol biasa. Makanya itu salah satu faktor membuat perusahaan Nokia itu bangkrut. Yang kemudian, cepat bertindak sesuai kenyataan. Yang seperti saya katakan tadi, mereka yang benar-benar menghadapi kenyataan tidak bisa berhenti di situ. Mereka harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk mencerminkan kenyataan itu, dan mereka harus melakukannya dengan cepat. Kemudian, buatlah perubahan sesuai kenyataan. Dan kemudian kelola sedikit demi sedikit. Ajari manajer Anda untuk mengelola lebih sedikit, meskipun pelatihan mereka mungkin mengelola lebih banyak. Tanamkan kepercayaan, perlakukan karyawan dengan hormat, dan bangun kepercayaan diri mereka. Tekankan visi, bukan pengawasan. Mengelola lebih sedikit memungkinkan manajer memikirkan pemikiran besar. Bisnis itu sederhana, kerumitan muncul ketika orang terputus dari informasi penting. Tempat
tempatkan orang yang tepat sesuai skillnya. Jadi kita harus menempatkan orang sesuai skillnya. Kita tidak bisa memaksa orang itu harus mengetahui skill yang lain, sedangkan dia memiliki skill tersebut. Kemudian, untuk mendapatkan informasi penting, kata Welch, seorang manajer harus mengajukan 5 pertanyaan ini ketika sedang mencari karyawan baru atau dalam sesi wawancara. Yang pertama, seperti apa lingkungan persaingan global Anda? Yang kedua, dalam 3 tahun terakhir, apa yang telah dilakukan pesaing Anda? Yang ketiga, dalam periode yang sama, apa yang telah Anda lakukan terhadap mereka? Yang keempat, bagaimana mereka mungkin menyerang Anda di masa depan? Dan yang kelima, apa rencana Anda untuk melompati mereka? Kerangka kerja manajemen yang kuat yaitu yang pertama, ciptakan visi yang jelas, sederhana, berbasis realitas, berfokus pada pelanggan, dan mampu mengkomunikasikannya secara langsung kepada semua konstituen. Yang kedua, memahami akuntabilitas dan komitmen dan mengambil keputusan, menetapkan dan memenuhi target agresif, selalu dengan integritas yang pantang menyerah. Yang ketiga, memiliki hasrat untuk mencapai yang terbaik, benci birokrasi dan semua omong kosong yang menyertainya. Yang keempat, memiliki kepercayaan diri untuk memberdayakan orang lain dan berperilaku tanpa batas, percaya dan berkomitmen untuk work out sebagai sarana pemberdayaan, terbuka untuk ide dari mana saja. Yang kelima, memiliki kapasitas untuk mengembangkan otak global dan kepekaan global, dan merasa nyaman dalam membangun tim global yang beragam, merangsang dan menikmati perubahan. Jangan takut atau lumpuh karenanya, lihat perubahan sebagai kesempatan, bukan sebagai ancaman. Dan yang keenam, yaitu memiliki energi yang sangat besar dan kemampuan untuk memberi energi dan memperkuat orang lain. Pahami kecepatan sebagai keunggulan kompetitif. Baiklah, selanjutnya yaitu rahasia kepemimpinan yang ke-11 adalah manajer memimpin dengan visi. Manajer harus membujuk orang lain untuk menerapkan melalui kekuatan visi. Yang ke-12, terapkan kerangka umum untuk tim Anda. Jangan mencoba untuk membuat rencana permainan yang mendetail untuk setiap situasi. Yang ke-13, ciptakan nilai-nilai yang sejalan dengan visi perusahaan. Nilai-nilai tersebut harus mencerminkan visi, budaya, dan tujuan perusahaan. Yang ke-14, pastikan ada ruang untuk bermanuver. Nilai-nilai inti harus konstan, tetapi strategi mungkin perlu diubah dengan lingkungan yang kompetitif. Yang ke-15, mulailah dengan sebuah visi. Tidak ada yang berubah tanpa visi yang jelas tentang kemana arah perubahan seharusnya. Visi paling berani mungkin merupakan visi terbaik. Selanjutnya, kembangkan bisnis yang memimpin pasar. Bisnis nomor 1 atau nomor 2 dapat menahan penurunan, tetapi tertinggal jauh di belakang ketika masa-masa sulit. Yang berikutnya, mendefinisikan pasar secara luas. Jangan membuat kesalahan dengan mendefinisikan pasar begitu sempit, sehingga Anda menutup diri dari segmen pasar yang sedang tumbuh. Kemudian jangan memimpin dengan jejak pendapat. CEO tidak boleh menjalankan perusahaan seolah-olah mereka adalah kontes popularitas. Welch tidak ragu-ragu untuk membuat dirinya tidak populer di tahun awalnya. Melanggar konvensi dan kebijaksanaan konvensional. Lakukan apa yang Anda tahu benar dan yang baik untuk kesehatan jangka panjang organisasi Anda. Ingatlah bahwa tindakan keras hari ini dapat mencegah masalah yang jauh lebih kompleks di kemudian hari. Seandainya Welch tidak merestrukturisasi di awal 1980-an, dia mungkin harus menghilangkan lebih banyak pekerjaan di tahun-tahun berikutnya. Yang ke-20 yaitu lakukan lompatan kuantum, meskipun itu bertentangan dengan budaya perusahaan. Ketika Welch memperoleh CA, dia menulis ulang buku peraturan G atau G. Yang ke-21, berpikirlah di luar kebiasaan. Baik kesepakatan RCA dan Honeywell adalah langkah yang berani. Satu muncul, yang lainnya tidak.
Tekankan berbagai ide dalam perusahaan. Apakah perusahaan Anda memiliki cara untuk memastikan ide-ide berubah di setiap level dan dari setiap sudut perusahaan? Yang kemudian sadarilah bahwa ada beberapa fase dalam globalisasi. Mengekspor seringkali didahulukan. Produksi lokal mungkin menempati urutan kedua. Terakhir, pengadaan lokal oleh perusahaan yang dijalankan oleh manajer lokal dapat menjadi fase ketiga globalisasi Anda. Kemudian singkirkan semua lapisan manajemen yang tidak menambah nilai nyata pada proses tersebut. Tanyakan pada diri Anda bagaimana saya dapat meningkatkan komunitas dengan orang-orang di bawah saya. Jika jawabannya kehilangan lapisan, maka hilangkan. Kemudian jangan biarkan emosi menghalangi. Memotong pekerjaan eksekutif bisa menjadi salah satu keputusan tersulit yang harus dibuat oleh manajer. Lakukan panggilan berdasarkan kriteria objektif, bukan berdasarkan hubungan. Kemudian yang ke-27, promosikan 3S, yaitu kecepatan, kesederhanaan, dan kepercayaan diri. Ketiga atribut ini membangun organisasi yang mampu merubah seiring dengan perubahan lingkungan. Yang ke-28, mulailah dengan pesan sederhana. Komunikasi yang paling efektif adalah yang mudah dimengerti. Membuat visi menjadi jelas, memicu semangat dan produktivitas orang. Yang ke-29 yaitu membangun sistem yang menumbuhkan kepercayaan diri. Bantu orang-orang memahami bagaimana upaya mereka membantu perusahaan untuk sukses. Temukan cara untuk membiarkan orang mengambil resiko dan menang. Baiklah, itu adalah 29 rahasia kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.